Puluhan ribu rupiah kulkas nggak dingin beres, puluhan ribu rupiah kulkas nggak dingin tuntas. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kasus kulkas yang nggak dingin pakai jurus puluhan ribu rupiah. Merek nasional, evapnya beli seperti ini. Nah, ini katanya habis pindahan dari rumah satu ke rumah yang kedua, tapi pada saat ditaruh di rumah kedua dia nggak dingin ya. Bagaimana cara mengatasinya? Perhatikan baik-baik. Pertama kali teman-teman pahami dasarnya dulu. Anda colokin dulu kulkasnya, kemudian di sini ada pegang teman-teman, namanya mesin nih. Di sini pasti ada getaran. Normalnya kalau kulkasnya dingin bagus ya, nggak ada masalah apa-apa. Normalnya ini pasti bergetar, gitu. Dan di pipa kondensor ini ada rasa panas. Kita akan colokin. Nah, kita bantu alat ukur. Tapi buat teman-teman yang nggak punya alat ukur nggak usah diso bang ya. Kita fokus ke sini aja nih. Kabel yang buat ke kompresor nih. Nah, ini kita kasih alat ukur ampere. 1, 2, 3 colok. Nah tuh. Ampernya 2, bang. Sini nggak ada getaran sama sekali ya. Biasanya kalau kayak gini dia ada bunyi bang, tek gitu biasanya. Di sini nggak ada panas ya. Di sini nggak ada panas. Di sini juga nggak ada panas ya. Coba di dalam sini bang, ada dingin nggak ya? Lampu nyala, normal dia. Di sini nggak ada dingin sama sekali bang. Apa yang harus lakukan? Perhatikan baik-baik nih. Cabut. Pertama kali teman-teman cek dulu setrum yang masuk ke dalam kompresor bang. Apakah dia masuk ke dalam kompresor setrumnya? Nah, ini untuk memastikan bahwa kabel ini ya menuju ke kompresor ini bagus. Kita cek dulu. Ini namanya kompresor ya. Di samping kompresor ada barang, satu namanya relay, satu lagi overload. Ada 2 soket. Yang warnanya oranye ini soket relay, yang biru ini soket overload. Ini kita tinggal lepas soketnya. Lepas soketnya satu di sini, kemudian satu di sini lepas. Ini kan kabelnya 2 nih menuju ke kompresor ya. Kompresor ke relay overload ini 2 Tinggal jadiin aja bang ini bang. Nah, nih kita masukkan seperti ini. Balik tidak apa-apa bang. Masukin boleh, digelubet-gelubet kabelnya juga boleh, terserah anda maunya gimana. Intinya ini harus ketemu sama kabel, oke? Nah seperti ini. Ini udah kita sambung. Normalnya adalah pada saat kita colokin lampu ini harus nyala bang. Kalau lampunya nyala berarti setrumnya nyampe, kabelnya dalam kondisi yang bagus. Tapi kalau nggak nyala berarti kita bisa cek perkabelan di dalam. Ya, putnya perkabelan di dalam ada yang putus ya. 1, 2, 3 colok. Colok. Nah, nyala teman ya. Colok. Nah, tuh nyala. Alright. Anda dapat kesimpulan kalau seperti itu. Berarti kabelnya aman. Jadi setrum itu berhasil masuk. Kabel setrumnya bagus. Setelah ini saya lepas dulu bang ya. Lepas. Setelah soket ini ya teman-teman, dia akan ketemu dengan namanya relay sama overload. Teman-teman dibuka dulu. Nah, caranya ngebunya gampang bang. Siapkan aja bang min. Masuk, kemudian teman-teman songkel. Songkel seperti ini. Nah, tuh keluar tuh bang. Nah, sebelum anda nyongkel di foto bang, karena anda ini awam. Kemudian teman-teman bongkar juga barang ini. Satu lagi namanya apa? Overload. Cara bongkarnya sama ya. Songkel seperti ini. Songkel. Nah, kocok-kocok seperti ini. Relay yang normal pada saat kita kocok-kocok seperti ini nggak ada suara pasir. Dia harusnya anyep, diem bae dia ya. Kalau relay yang nggak normal, biasanya pada saat kita kocok, dia ada suara pasir. Tapi ini nggak bisa jadi patokan bang. Ada juga sebagian kasus kita kocok-kocok, dia nggak suara pasir. Tapi rusak. Iya, tapi ini sebagai ilmu dasar lah teman-teman ya. Ilmu dasar kalau anda kocok-kocok seperti ini, kemudian ada suara pasir, 100% rusak. Ya, kalau anda kocok seperti ini ada suara pasir. Oke, berarti ini rusak, kita ganti. Ini namanya relay, ini satu lagi namanya overload bang. Overload ya, pastikan 1 set. Kalau kita biasanya 1 set bang ya. Ini kan kompresornya 1 pintu. Jadi kita kasihnya 1/8 ini gini teman-teman nih. Nah, ini ada tulisannya sini nih. 1/8 HP. Nah, ini kalau 1/8 Anda kasih 1/8 HP. Kalau ini bebas deh bang, 1/8, 1/5, 1/6. Dia nggak ada ukurannya bang kalau relay. Kita bisa pasang ini yang barunya. Nah, satu pasang di orange seperti ini. Dapat. Satu lagi kita pasang di sini. Nah. Boleh nggak Mas Ande kalau misalnya saya tiba-tiba kebalik? Jawabannya adalah boleh. Boleh kebolak, boleh juga kebalik. Saya bebas. Oke, lanjut kita pasang ya. Yang putih ini atau overload kita taruh di atas seperti ini. Alright. Nah, kemudian yang hitam ini atau relay ya kita taruh di bawah seperti ini. Alright. Jangan di-screenshot ya teman-teman, biar Anda nggak kebingungan. Setelah kita pasang relay, kita pasang overload,
Selanjutnya terakhir kita colokin, kita tes. Saya akan baca alat ukur, tapi kalau teman-teman yang nggak punya kayak gini bang, nggak usah risau bang ya. Anda nggak usah ragu ya, Anda nggak usah panik. Ini hanya sebagai alat ukur. Kita colokin normalnya biasanya di sini 0,6, 0,7. Kalau untuk yang punya tester, tapi yang nggak punya tester, normalnya ya ini panas. Kemudian si mesin ini ada taran ya. 1, 2, 3, colok. Alright, 0,7 bener ya. Kemudian kita pegang di sini. Udah ada getarannya bang. Teman-teman pegang di antara 3 pipa. 1, 2, 3. Salah satu harus ada yang berasa panas bang. Panas, itu kuncinya. Ini kita pegang panas bang. Panas coy, ini panas. Ini harus panas. Di sini juga harus panas. Selanjutnya apa? Kita bisa cek dalam bang. Nah nih. Di sini saya pegang dingin. Kita tinggal tunggu aja bang ya. 10-30 menit nanti dia akan berkembang es. Habis itu masalah udah Selesai bang. selesai. Ini harus yang ini. Fly dan off-road. Anda ganti barangnya masalah beres. Harganya saat tema cuma puluhan ribu rupiah. Wah teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tatum, nih ketik aja di Google Map Andre Tatum. Top.